One day you wake up and find you're missing me. Your heart starts to wonder where it's so back to me. Thinking maybe you'll come back here to replace me. See me waiting for you on the corner of the street. Cause if one day you wake up and you're missing me, your heart starts to wonder where it's so back to me. Siang, perkenalkan nama saya Bernardus Dubers dari kelas 10D. Halo teman-teman, selamat datang di video Pasca kami. Mari kita mulai perjalanan Pasca ini bersama-sama. Pengertian masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa penting dalam kalender liturgi Gereja Kristen, khususnya dalam denominasi lainnya. Masa ini berlangsung selama 40 hari, tidak termasuk hari Minggu sebelum hari Raya Paskah. Prapaskah dimulai pada Rabu dan berakhir sebelum Minggu Paskah. Angka 40 memiliki makna simbolis dalam Alkitab seperti 40 hari hujan pada zaman 40 tahun bangsa Israel di padang gurun, 40 hari Yesus Kristus berpuasa di padang gurun. Masa ini menjadi waktu persiapan rohani bagi umat untuk menyambut kebangkitan Yesus. 2. Makna dan tujuan masa Prapaskah. Masa Prapaskah bukan sekedar tradisi, tetapi memiliki makna mendalam, yaitu pertobatan, menyadari dosa, dan berbalik kepada Tuhan, memperbaharui hidup menjadi pribadi yang lebih baik. Pendalaman iman, memperkuat pendalaman iman. Pendalaman iman memperkuat hubungan dengan Tuhan. Tujuan utama Prapaskah adalah mempersiapkan hati umat agar layak menyambut misteri Paskah, yaitu sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus. Rabu Abu, awal pertobatan. Rabu Abu menandai dimulainya masa Prapaskah. Dalam perayaan ini, umat menerima abu hitam berbentuk salib. Makna abu, simbol kefanaan manusia dari debu kembali ke debu, tanda pertobatan dan penyesalan atas dosa. Ajakan untuk hidup lebih rendah hati. Hari ini juga menjadi pengingat bahwa hidup manusia terbatas dan harus digunakan untuk kebaikan. Taktik utama dalam masa Prapaskah. Selama Prapaskah, umat diajak melakukan 3 taktik utama. Puasa berarti mengurangi makan dan minum sebagai bentuk perkalian diri. Maknanya melatih disiplin, mengendalikan hawa nafsu, mengingat pada penderitaan orang lain. Pantang adalah menahan diri dari hal-hal yang tertentu seperti makanan favorit, kebiasaan buruk, hal yang bersifat duniawi, bertujuan agar umat belajar berkorban dan tidak bergantung pada hal-hal materi. Doa dan amal. Doa mendekatkan diri kepada Tuhan. Amal membantu sesama yang membutuhkan. Keduanya membantu umat hidup kasih secara nyata. Pekan suci, puncak masa. Pekan suci adalah bagian paling penting dari Prapaskah yang mengenang peristiwa terakhir kehidupan Yesus sebelum kebangkitan. Minggu Palma memperingati kedatangan Yesus ke Yerusalem yang disambut dengan daun palma oleh orang banyak. Sebagai tanda penghormatan, maknanya Yesus diterima sebagai Raja, awal perjalanan menuju penderitaan. Kamis Putih memperingatkan perjamuan terakhir Yesus dengan murid-muridnya, berbentuk Ekaristi. Tindakan Yesus membasuh kaki murid-murid, makna kerendahan hati, kasih, dan pelayanan kepada sesama. Jumat Agung, hari peringatan sengsara dan wafat Yesus di kayu salib. Makna pengorbanan Yesus untuk menebus dosa manusia. Kasih Tuhan yang tanpa batas hari ini biasanya dipenuhi suasana hening dan refleksi mendalam.
Sabtu Suci, hari hening ketika Yesus berada dalam kubur. Makna penantian penuh harapan, refleksi sebelum kebangkitan pada malam hari. Biasanya diadakan Paligili, Paskah, perayaan malam kebangkitan. Minggu Paskah. Minggu Paskah adalah puncak dari keseluruhan perjalanan Prapaskah, peristiwa utama kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Maknanya kemenangan atas dosa dan maut, harapan baru bagi umat manusia, tanda kasih Tuhan yang menyelamatkan. Paskah adalah perayaan paling penting dalam iman Kristiani. Masa Prapaskah adalah waktu yang sangat penting bagi umat Kristiani. Kemenangan atas dosa dan maut, harapan bagi umat manusia, tanda kasih Tuhan yang menyelamatkan. Paskah adalah perayaan paling penting dalam iman Kristiani. Masa Prapaskah adalah waktu yang sangat penting bagi umat Kristiani untuk memperbaiki diri, mendalam iman, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Semua proses ini mencapai puncaknya dalam Minggu Paskah, ketika umat merayakan kebangkitan Yesus sebagai sumber harapan dan keselamatan. Malam Paskah. Malam Paskah dirayakan pada Sabtu malam sebelum Minggu Paskah. Ini dianggap sebagai ibu dari segala tigili, malam berjaga, dan merupakan ibadah yang paling penting dan megah. Makna merupakan masa tradisi dari kegelapan kematian Yesus menuju terang kebangkitan. Ini adalah momen penantian penuh harapan. Simbol utama upacara cahaya dimulai dengan penyalaan lilin Paskah di tengah kegelapan total, melengkapkan Kristus sebagai terang dunia yang mengalahkan kegelapan dosa. Liturgi Sabda, pembacaan sejarah keselamatan manusia mulai dari kisah penciptaan hingga kebangkitan. Liturgi Baptis biasanya digunakan untuk membaptis anggota baru atau memperbarui janji baptis umat sebagai simbol hidup baru bersama Kristus. Minggu Paskah. Minggu Paskah adalah hari raya utama yang merayakan peristiwa kebangkitan Yesus Kristus dari kubur pada hari ketiga setelah penyalibannya. Makna Paskah adalah fondasi iman Kristiani. Kebangkitan Yesus dipandang sebagai kemenangan atas maut dan dosa, serta janji akan adanya kehidupan kekal bagi para pengikutnya. Suasana berbeda dengan malam Paskah yang lebih meditatif dan simbolis. Minggu Paskah penuh dengan sukacita, perayaan, dan kemeriahan. Tradisi umum, ibadah atau misa pagi yang meriah. Simbol telur Paskah yang melambangkan kehidupan baru yang muncul dari dalam cangkang atau perut. Terima kasih telah menonton video Paskah kami. Semoga kita semua dapat menyaksikan kemenangan Yesus Kristus dalam kehidupan kita dan berbagi kasih-Nya dengan orang lain.